Ya oke, kita teruskan ya pada pertemuan 9 ya. Jadi pertemuan 9 ini kan setelah UTS ya. Jadi setelah UTS itu pertemuan 9. Dan nanti UTS-nya itu Anda kerjakan ya di Siakat. Waktunya masih panjang sampai kira-kira selesai di semester ganjil ini. Baik, jadi yang akan saya jelaskan pada mata kuliah data science di pertemuan 9 ini adalah visualisasi data. Jadi nanti juga ada praktek ya, praktek visualisasi data menggunakan software ya, dengan data sampel yang sudah ada gitu. Nah, untuk tujuan pembelajaran ini ya, di mata kuliah ini nanti mahasiswa diharapkan dapat mengorganisasi data di dalam informasi, kemudian eh, apa-apa nanti data yang dibutuhkan dalam eh, decision support untuk bisnis ya, jadi sistem pendukung keputusan di dalam bisnis, entah itu misalkan akan membuat produk baru atau membuka cabang ya, iklan dan lain-lain gitu. Oke, untuk subtopik ini saya bagi tiga pada pertemuan 7 ini. Yang pertama yaitu kita bahas visualisasi data, terus kemudian macam-macam dari grafik ya, terus diagram gitu ya. Nah, ini biasa ya di dalam bisnis atau dalam data science itu menganalisa suatu kejadian atau menganalisa data melalui grafik maupun ini ya chart ya atau diagram-diagram lah gitu ya. Dan juga yang eh, saat ini tren di sistem informasi kita lihat di sistem informasi ini biasanya ada ini dashboard ya, mendesain dashboard. Dashboard desain itu menampilkan biasanya KPI ya, di beberapa indikator yang dapat dibaca. Ya, misalkan untuk dashboard di sistem e-learning ya, jadi mahasiswa itu sudah mencapai berapa persen. Misalkan dashboardnya di e-learningnya baru di pertemuan 8, yaitu masih 50%. Atau tugasnya ada 4 ya, ada 4 tugas yang baru mengerjakan 2. Itu contoh dashboard. Tapi juga bisa diimplementasikan di informasi bisnis ya. Misalkan sales, kemudian omset, new customer, dan lain-lain. Ya. Oke, sekarang kita bicara tentang data visualisasi ya. Oke, jadi data visualisasi ini ya, use visual representation ini artinya eh, memvisualkan ya, representasi secara visual dari data yang sudah ada. Dan tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk explore ya, mencari eh, mencari pola dan lain-lain untuk suatu keputusan. Ya, oke. Jadi itu nanti eh, make sense ya, make sense dan communicate data. Jadi data itu kan bisa menjadi sebuah informasi. Ya, dan visualisasi data itu mempermudah kita membacanya. Oke, visualisasi data ini juga termasuk berbagai macam informasi, misalkan grafik ya. Grafik kita bisa membandingkan ya. Terus kemudian informasi visualisasi yang lain ya. Misalkan apa itu tren ya gitu ya. Terus spesifik visualisasi dan juga nanti statistik ya. Mengenai statistik grafik ya.
Oke, kalau kita lihat sejarahnya dari data visualisasi ini kita mundur ya ke abad di second ya abad 20 ya. Jadi develop dan akurasinya ya. Misalkan untuk apa ini hanya ada nggak banyak negara lah ya, gitu ya, ya di dalam mengembangkan ini pada saat itu ya. Kemudian sampai dengan 30 tahun ke depan sampai saat ini. Di tahun 2000 ini internet kan muncul ya, internet muncul itu digunakan sebagai media. Ada internet, terus informasi juga bisa divisualkan data itu di dalam web misalkan ya. Dan nanti di masa depan ya, data informasi visualisasi itu eh, tidak kita apa ya bisa prediksi seperti sekarang. Mungkin nanti ada ini apa itu ada visual eh, atau dipakai VR, AR gitu ya. Nah, itu kan bentuk-bentuk visual yang di masa yang akan datang. Gitu. Oke, ini sekarang perbedaan dari grafik dan chart ya. Oke, dasar dari grafik dan chart ini ada macam-macam chart yang bisa kita gunakan, misalkan line chart ya, terus kemudian bar chart, terus juga pie ya, nah, line ini garis gitu ya, garis ini batang-batang itu yang berdiri, terus kemudian pie ini seperti bentuk kue gitu ya, pie chart, terus scatter plot ya, terus dan bubble scatter plot itu yang batang-batang, tapi ada ujung dan awalnya, dan bubble ini seperti ya bubble kayak bubble ya, apa itu gelembung gitulah ya. Oke, dan grafik-grafik itu ada untuk spesialisasi sendiri-sendiri ya. Nah, ya di grafik-grafik tersebut mempunyai spesifikasi dan bisa digunakan untuk apa saja. Misalkan ini di sini ada untuk histogram ya, untuk histogram, Gantt chart, bar chart, terus kemudian di grafik map ya, nanti yang berbentuk map, terus pilot ya. Kemudian ada juga heat map ya, heat map, highlight variable maupun string map ya. Nah, kalau kita apa itu kelompokkan ya, chart dan graph ini, chart dan grafik itu misalkan untuk perbandingan ya atau comparison ya. Ini perbandingan, ini contoh ya yang kuning itu batang ya. Batang atau line bisa digunakan untuk comparison. Misalkan membandingkan dua variabel gitu ya. Nah, ini ada amount type, item, ada overtime ya. Oke, contoh ya, contoh yang ini misalkan ini untuk beberapa kategori, dan batang juga di batang, terus yang ini yang line ini garis ya, dan misalkan untuk time series ya ini bisa digunakan untuk membandingkan dua objek ya atau dua variabel gitu. Terus keterhubungan ya, keterhubungan bisa menggunakan ini ya, seperti gelembung-gelembung ini ya. Ini misalkan untuk dua variabel, nah, dua variabel yang saling terhubung, kemudian ini untuk tiga variabel ya. Terus untuk model grafik distribusi ya. Nah, ini misalkan ini satu ya, single variabel ya. Nah, ini bisa langsung dipakai gerakan seperti ini. Terus dua variabel, ini bisa kita menggunakan bubble. Ini ambil tiga. Nah, tiga ini sudah bentuk kayak 3D ya, tiga dimensi. Terus untuk komposisi ya, komposisi yang umum yang kita gunakan ini misalkan pie ini yang model apa itu model pie ini berapa persen ya biasanya ya. Nah, ini biasa berapa persen.
yang biru ini yang coklat berapa persen ya ini juga. Nah, ini model yang statik ini ya. Hanya untuk membandingkan periode ya. Nah itu eh, kalau kita lihat taksonomi dari satelit grafik ya. Oke sekarang desain dashboard ya. Oke untuk mendesain dashboard. Nah oke. Jadi dashboard desain dalam sistem itu ya, sistem informasi pertama itu untuk apa ini untuk monitoring ya. Di dashboard untuk memonitor. Misalkan Anda menggunakan sistem informasi produksi. Nah, ini untuk memonitor sudah berapa barang yang diproduksi ya. Terus juga untuk menganalisis ya, misalkan berapa barang yang rusak. Nah, ini nanti di dalam itu, di dalam sistem informasi. Kalau di dalam siakat, saya jelaskan di awal itu, misalkan Anda yang masuk sistem siakat, memang yang sudah menerapkan dashboard ya, di situ misalkan sudah semesternya sudah tercapai berapa persen misalkan masuk harusnya 16 kali pertemuan ini Anda sudah 8 berarti 50%. Terus kemudian sudah melakukan tugasnya satu semester berapa misalkan 4 Anda baru mengerjakan 2 ini berarti 50 gitu kan. Terus absensi juga yang saya masuk eh, apa itu sudah 8 ya atau dari 16 pertemuan itu hanya masuk 10 ya berarti Anda kurang tidak 100% gitu ya. Dan sebagainya ya untuk menganalisis juga bisa kenapa tidak masuk kenapa nilainya ya oke nilainya kurang gitu ya oke. Nah jadi dasar dari challenge ya fundamental challenge di dalam dashboard design ya. Jadi dashboard design itu harusnya ada screen gitu clear ya jelas ya tidak ada distraksi atau noise noise yang mengganggu atau tidak jelas gitu ya. Jadi hanya satu layar kemudian jelas ya terus kemudian dapat cepat dimengerti gitu. Oke ya di dalam apa yang kita lihat di dalam sebuah dashboard ya di dashboard ini adalah karakteristik desain dari BI. BI itu di bisnis intelligence ya. Jadi di bisnis intelligence itu juga memanfaatkan data science dari data. Oke. Jadi kalau bisnis intelligence ini berarti nanti data yang digunakan untuk keputusan bisnis ya, misalkan itu ya, di dalam digunakan dalam bisnis. Oke. Dan karakteristiknya adalah ini misalkan di dalam dashboard itu mempunyai visual komponen ya, ada graf, chart ya, ada performa bar ya, dan lain-lain ya. Intinya di situ biasanya KPI ya, ini performa indikator ya. Oke, dan dia juga ini ada summary-nya gitu ya. Terus ini juga apa itu selalu update lah gitu. Oke, jadi best practice di dalam desain dashboard. Nah, oke, jadi dashboard ini untuk profesional ya, termasuk grafik ya. Terus menampilkan KPI ya, key performa ya. Jadi misalkan performa seorang karyawan itu apa gitu ya. Misalkan dia seorang sales, performa disebut bagus dia ya dari sisi jualannya, dari sisi rekrut customernya ya. Terus profit itu bisa dimasukkan sebagai KPI gitu. Terus dashboard, pengukuran dashboard ya, metriknya ya. Terus divalidasi, ini misalkan penggunanya nanti di apa itu divalidasi oleh disability spesialis ya orang spesial. Terus dalam membuat dashboard itu prioritaskan ada layout dan ranking ya. Kalau di dalam boleh juga memasukkan unsur gamifikasi. Nah, bisa biasa di gamifikasi itu ada
Clipboard ya, terus core ya, terus persentase dan gitu dan seterusnya. Oke, terus kemudian eh, dashboard juga ya, dashboard sistem itu didesain dengan prinsip-prinsip desain. Misalkan prinsip desain user experience juga bisa atau prinsip user interface ya. Oke, itu untuk saya rasa untuk visualisasi data. Dan ini di pertemuan 7 ini ada prakteknya, nanti akan saya kasih tugas. Jadi mohon diperhatikan benar-benar untuk pertemuan 7 ini ya, gitu ya. Oke, baik untuk eh, apa ini prakteknya, saya menggunakan software ya, saya menggunakan software Tableau, nanti bisa di-download ya, di-download dan sampel datanya juga apa itu di-download juga ya, gitu ya. Oke, baik untuk Tableau-nya, ini contoh yang sudah saya download, saya install ya. Oke, ditunggu sebentar. Oke, ini untuk software-nya ya, Tableau ya. Ini software Tableau ini trial ya, bukan software gratis, ini software berbayar. Tapi nanti Anda bisa menggunakannya dengan free ya. Free selama kalau nggak salah 3 bulan ya, trial ya. Nah, oke, saya contohkan, misalkan sudah ada data sampelnya, nah data sampelnya Excel gitu ya. Ini nanti juga untuk tugas ya. Namanya sampel superstore datanya ya. Ini bisa di-download. Alamatnya nanti saya tunjukkan sampel superstore. Nah, oke, ini datanya sudah terload ya. Data sampel superstore sudah terload. Di dalam Excel tersebut itu ada sheet. Ini data sampel itu berarti tentang penjualan ya. Ada order, ada people, ada retur. Ya. Nah, ini di tracking saja ini dari 3 sheet itu. Ya, ada eh, kalau saya tunjukkan ininya ya, data mentahnya ya. Oke, data mentahnya misalkan ini datanya. Ya, oke nanti aja ya. Ini saya tunjukkan dulu untuk prakteknya ya. Ini di tracking saja ini. Oke, ini data sampelnya, data order, kemudian data record, nah, ini data relasi datanya. Nah, ini ada sheet-sheet ya. Kalau saya klik yang ini berarti ini datanya data order ini. Ini data order. Kemudian ini data retur. Oke, terus yang kedua adalah data people-nya. Nah, ini sudah terrelasi ya. Jadi 3 data ini terrelasi. Oke, untuk memvisualkan masuk di sheet ya. Oke, di sheet sini. Oke, ini intinya ada ini ya, ada ini data semua, data dari previous order ya, ada filenya, ada kategori city, sales dan seterusnya ada ini orang, data order. Oke, ada 3 tadi ya. Kemudian di software Tableau ini bisa menggunakan analitik ya. Jadi di sini analitik, misalkan di summaries-nya itu bisa membuat ini apa itu average ya rata-rata
line ya, garis median, box plot ya total. Nah, model bisa membuat ramalan forecasting, terus analisis tren ya, cluster, kemudian juga apa ini rata-rata dengan ini ya 95% ya. Terus juga median. Nah, ini kalau ini custom. Nah, oke. Kita akan analisa berdasarkan produk ya. Jadi produk yang dijual itu omsetnya berapa sih ya gitu ya. Nanti kita visualkan. Nah, ini ada produk tadi, name-nya. Ini nama produk. Ya, kita dragging ke sini ya. Ke kolomnya ya. Di kolom, di garis. Ya, kolom berarti atas itu. Kalau Excel kan yang atas kolom. Garis yang deret-deret ke bawah itu ya. Nah, ini nama produk. Nama produknya saya ingin mengetahui atau menganalisa salesnya. Oke, breaking aja di raw ya. Nah, maka di sini salesnya ini yang atas ini ya, yang baris dari misalkan dari 0 ke 10 k ya. Oke, terus di sini ini adalah nama produknya. Nah, misalkan kalau kalau ingin divisualkan, visualkan ini yang untuk grafik ya atau untuk bubble ya. Nah, untuk grafik yang atas ini. Nah, oke, yang ini juga bisa ya. Jadi bisa dipindah-pindah lah. Nah, ini yang nama produknya. Oke, kita tambahkan. Oke, misalkan kita tambahkan tidak hanya eh, salesnya. Ya, ini dibalik ini ya. Oke, ini yang dibalik tadi ini. Tapi juga bisa juga membaliknya lagi ya. Oke. Nah, balik yang bawah ini menjadi salesnya ya. Nah, terus dibandingkan ada sales, ada profit ya. Oke. Nah, ini ada di baris ada dua. Nah, berarti kita bisa analisa sales dan profit. Ya. Atau bentuk dua batang yang sejajar ya. Nah, oke seperti ini. Nah, ini bisa dilihat yang oranye ini adalah profitnya. Sorry, salesnya yang biru ini adalah profit ya. Nah, bisa analisa seperti itu. Oke, terus kita juga bisa melakukan analisis ya. Ini kan datanya sampai tahun 2000, sampel datanya ya, di 2017. Tapi saya ingin mengestimasi di 2018 itu gimana. Maka Anda bisa gunakan analitik ya. Analitik di sini namanya forecast ya. Nah, nanti di dragging aja. Nah, ini forecastnya. Di dragging sini. Oh, masih agak berat ya. Oke, tidak apa-apa. Kalau ini average-nya ya. Oke, terus dan saya rasa ini misalkan sudah profit dan salesnya bisa di contoh yang lain. Misalkan kuantitinya berapa yang terjual gitu ya. Oke, bisa di sini ya. Nah, kita di kuantitasnya ya. Dan bisa juga divisualkan nanti. Oke, saya rasa itu ya. Nah, dan ini bentuk grafiknya ada yang di grafik ya dan macam-macam yang lain. Oke, coba saya kurangi biar agak
Nah, jadi product name dan quantity. Terus terjualnya di mana? Ini ada region ya. Ada region ini. Oke, kita tambahkan ya di region ya. Nah, region itu cocoknya pakainya adalah ini apa itu model map ya. Nah, nanti di mana itu ya bisa ditampilkan. Oke, cari yang misalkan postal code atau juga bisa. Nah, ini untuk postal code ini contoh transaksi di Amerika gitu ya. Nah, ini bisa ditampilkan datanya berdasarkan apa itu peta ya. Oke, ini terjualnya itu di area mana saja gitu. Ini hanya contoh saja ini di Amerika misalkan ya. Atau yang ini juga bisa ini. Nah, oke. Nah, nanti bisa diekspor ya, diekspor sendiri nanti bisa ya. Ini terlalu ini saya hapus ya. Oke, ini saya kasih product name dan sales saja ya, yang dua yang biar nggak terlalu berat. Misalkan akan saya analisis di forecast ya. Nah ini di tracking aja di ke dalam ini ya. Nah, di forecastnya bagaimana gitu ya. Kita lihat di tahun itu ini bisa forecast atau tidak ya. Oke, forecastnya ini nama produknya, kemudian ini jualannya. Oke, ini bisa dilihat ya apa itu forecast optionnya ya. Oke. Oke, jadi untuk mendownload software ini nanti Anda bisa gunakan di sini ya, RTU ya, publik ya, RTU publik. Atau nanti di ini aja di browsing juga ketemu nanti ya. Oke, RTU.com ya. Nah ini bisa download atau nanti mau menggunakan lewat online juga bisa. Tidak perlu download ya. Jadi namanya RTU.com. Nah, ini nanti bisa Anda bisa try, mencoba. Ini ada tab demo ya. Ini sebenarnya berbayar. Cuman ini bisa kita gunakan free trial ya, nanti untuk mengerjakan tugas lah ya. Nah, ini tapi try now ya di apa itu nanti di download ya. Ini nanti misi dikasih link dulu di emailnya itu ya. Oke, ini nanti
bisa ekstrak di sini ya. Nah, oke, nanti bisa download di sini. Nah, ini untuk tabelnya. Besarkan dulu fontnya. Aduh, apa sih ya? Nah, ini alamatnya ya. Jadi nanti download di tablet.com, terus trial. Nah, untuk datanya sekarang ya. Datanya nanti bisa sampel data ya. Sampel data bisa di-download. Nah, di sini untuk datanya. Nah, ini ya. Oke, nanti bisa di-download di sini. Download ya. Download. Nah, di sini download terus kedua ini sampel datanya. Oke, sampel datanya di sini. Nah, oke, dua alamat ini. Nah, sampel data di tab ini ya, di tab sampel data. Nah, ini nanti di download Superstore Sales ya. Ini Excelnya di download di websitenya sana. Sampel Superstore Sales terus di save ya di lokal. Nah, misalkan saya taruh di E ya. Nah, di E. Nah, nanti bisa dicoba. Nah, ini berarti nanti eh, ininya data source-nya diganti ya. Oke, ini saya tunjukkan. Oke, ini tabelnya. Ini Excel-nya dibuka di yang sudah dibuat tadi. Ini di sampel Superstore. Nah, oke, di sini. Oke, jadi nanti tugasnya itu eh, capture-nya ada, terus kemudian filenya juga ada gitu ya. Ini order ya, ada tiga sheet ya, tiga apa namanya tiga di Excel ada sheet-nya ya. Nah ini, oke tunggu dulu sebentar. Nah, ini datanya ada data order di tab order. Nah ini, terus data retur, terus data people, ada tiga sheet ya. Nah, tiga sheet itu terus dimasukkan ke Tableau untuk dianalisis ya. Order, ini order, kemudian retur ya, retur, kemudian people ya. Tiga itu ya. Terus juga nanti analisa divisualkan datanya. Nah, oke, divisualkan. Nah, ini pakai grafik-grafik yang tersedia ya. Misalkan akan menganalisis eh, customer ID ya, customer ini belanjanya berapa sih ya gitu ya. Nah, ini customer ini
sudah menghasilkan profit berapa ya, ya. Nah, ini sudah divisualkan bentuk yang apa ini batang, bel ya. Ini yang ini pie untuk komposisi ya, kayak gitu. Jadi seperti itu ya. Ingat, ini sudah ada tugas berkaitan dengan apa itu visualisasi data. Oke, saya rasa cukup sekian untuk pertemuan eh, berapa itu 6 7 9 ya, di pertemuan 9 ya. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.